kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita memasuki pelajaran IPAS ya. IPAS itu ilmu pengetahuan alam sosial. Jadi sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu semangat dulu supaya kita lebih semangat. Lagunya 4 kata ajaib ya. Kita nyanyi bersama ya. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Sekali lagi. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Nah, jadi sudah semangat belajarnya hari ini? Jauh. Harus semangat. Jadi hari ini Ibu melihat banyak teman-teman yang tidak masuk. Ibu absen dulu ya. Sarini Ramadhani, April Saputra tidak hadir ya? Apa alasannya? Tak mau sekolah aja? Berarti tanpa keterangan ya. Apa? Amelia hadir. Ratal Hatop juga tidak hadir. Ada yang tahu kemana? Di Tanjung Lambat ya. Berarti tanpa keterangan juga, artinya apa? Teguh Adrian? Hadir. Arya Putra juga tidak hadir ini. Apa alasannya? Sudah mau sekolah juga, makin mau libur makin tak mau sekolah. Naisa Fitriani? Nah, jadi berapa orang yang tidak hadir? Ratal, Putra, sama April ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materinya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, ini pelajaran IPAS ya. IPAS itu apa tadi? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tumbuhan adalah makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Ya, tumbuhan itu sama seperti manusia dan hewan, sama seperti kita. Dia memerlukan makanan, dia memerlukan minum, jadi sama seperti kita. Dia juga tumbuh, ya. Tumbuhan juga memiliki tubuh yang tersusun atas bagian-bagian. Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki bentuk dan tugas yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Adapun bagian-bagian utama tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah dan biji. Ya, akar, kaki dan mulut tumbuhan. Kaki dan mulut pertama tumbuhan. Letaknya di mana? Biasanya tertanam dalam tanah berwarna keputihan atau kecoklatan dan bercabang-cabang. Pernah lihat akar? Pernah. Berarti tahu dong bentuknya gimana? Itu tadi. Dia ada warna keputihan, kecoklatan, dan bercabang-cabang. Fungsinya
Yang pertama, menopang dan memperkokoh tumbuhan agar tidak mudah roboh, tertiup angin atau dicabut. Misalnya akar itu untuk menahan. Kita kan sering ada angin kencang, kadang ada yang mencabut. Karena adanya akar, dia bisa menahan supaya tidak mudah tercabut, tidak mudah ditiup angin. Menyerap air dan makanan atau hara dari dalam tanah untuk dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan. Jenis akarnya ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut banyak akar berukuran sama kecil, contohnya padi, jagung, dan rumput. Ya. Yang kedua tadi akar tunggang. Ada satu akar besar panjang ke bawah, contohnya mangga, jambu, kacang tanah. Contoh sederhananya, jika tanaman tidak disiram air, akar tidak akan mendapatkan air dan tanaman akan layu dan mati. Ya, tanaman kita kalau sering kita siram, dia akan cepat tumbuh, cepat besar. Tapi kalau kita tidak sering menyiram air, pokoknya tidak pernah menyiram air, dia akan layu dan mati. Yang kedua, batang, tiang penyangga dan jalan penghubung. Letak bagian tumbuhan yang berada di atas tanah menjadi tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Cirinya adalah ada yang lunak dan berair. Pada tanaman bayam, seledri, ada yang keras dan berkayu pada pohon mangga atau jati. Fungsinya adalah yang pertama, menopang tumbuhan agar tetap tegak dan daun bisa mendapatkan cahaya matahari. Yang kedua, menjadi jalan penghantar, mengalirkan air dan zat makanan dari akar menuju daun. Yang ketiga, mengalirkan hasil makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Contoh sederhananya, batang pohon besar berfungsi kuat menopang dahan dan buah yang berat. Yang ketiganya daun. Nah, ini sambil Ibu menjelaskan, sambil kalian pahami. Nanti terakhirnya kita akan berikan, Ibu akan kasih kalian latihan. Ya. Yang ketiga daun. Daun pembuat makanan tumbuhan. Letak tumbuh di ruas-ruas batang atau dahan. Umumnya berwarna hijau karena mengandung zat. Fungsinya yang pertama, tempat membuat makanan. Dengan bantuan sinar matahari, daun mengubah air dari tanah dan karbon dioksida dari udara menjadi makanan bagi tumbuhan. Proses ini disebut fotosintesis. Ya. Yang kedua, sebagai tempat pertukaran udara atau bernapas melalui pori-pori kecil yang disebut stomata. Nah, jadi itu diingat. Fakta penting, tanpa daun, tumbuhan tidak bisa membuat makanan sendiri dan akhirnya akan mati. Warna hijau daun sangat penting untuk menangkap cahaya matahari. Yang keempat, bunga, alat perkembangbiakan tumbuhan. Letaknya di mana? Letaknya di ujung batang atau ketiak daun. Bentuk dan warnanya kadang berbau wangi. Fungsinya yang pertama, sebagai alat perkembangbiakan, di dalam bunga terdapat benang sari dan putih. Yang kedua, menarik perhatian hewan seperti lebah, kupu-kupu untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga, setelah penyerbukan berhasil, bunga akan layu dan berubah menjadi buah. Contoh kecilnya, bunga mangga yang indah dan wangi akan berubah menjadi buah mangga. Yang kelima, buah dan biji, pelindung dan calon tumbuhan baru. Buah terbentuk dari hasil perubahan bunga. Fungsinya melindungi yang ada di dalam. Ada buah yang berdaging manis, ada yang kering. Biji, bagian paling penting di dalam buah. Fungsinya sebagai calon tumbuhan baru. Jika biji jatuh ke tanah
dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya, biji semangka yang kita buang ke tanah bisa tumbuh menjadi tanaman semangka baru. Jadi sebuah biji, ya biji apa saja, biji yang ada di tempat kita ada biji durian, ada biji cempedak, ada biji mangga. Kalau kita sembarangan buang, dia bisa tumbuh, ya. Kalau kita buangnya di tanah, ya, dia bisa tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Nah, misalnya itu banyak kan mangga-mangga yang di sini, nanti kan dia akan terkelupas kulitnya. Nah, dia akan menyerap ke tanah, dia akan mengeluarkan akar supaya tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Kesimpulan singkat, 1. Semua bagian tumbuhan memiliki tugas masing-masing dan saling membutuhkan. Yang kedua, akar menyerap air dan batang mengantar air, dan daun memberi makanan dan bunga menjadi buah, dan di dalam buah ada biji. 2. Akar menyerap air dan batang mengantar air, daun membuat makanan, bunga menjadi buah, dan di dalam buah ada biji untuk keturunan. Nah, seperti kita manusia, keturunan kita apa? Yaitu dengan kita melahirkan, kita akan maksudnya kalau perkembangbiakan, kalau manusia ini kan beranak, ya, bisa menjadikan keturunan baru. Nah, misalnya seorang ibu ini hamil, setelah hamil dia melahirkan, itu akan menjadi calon penerus baru, ya. Nah, begitupun tumbuhan, kan ada pisang. Kalian bisa lihat pisang kan? Setiap dia berbuah nanti akan timbul anaknya di sampingnya. Nah, jadi tumbuhan itu sama seperti kita. Coba contoh-contoh yang kalian lihat ada anaknya itu apa sih yang kalian ketemui selain pisang? Mangga. Pernah lihat mangga? Ketika ada misalnya ada pohon mangga yang besar, di bawahnya ada anak mangga. Nah, itu ibaratnya seperti manusia. Ada ibu, ada anaknya. Selain mangga, apa lagi? Pohon pinang. Pohon pinang paling mudah tumbuhnya. Ya, coba lihat di sekitaran kita ada pohon pinang, jatuh aja pinang, tumbuh semuanya. Nah, itu anak-anak pinang. Jadi bermacam-macam buah apa aja yang bisa menghasilkan anak itu semuanya. Berarti tumbuhan itu sama seperti manusia. Coba sekarang kita latihan dulu ya. Buka bukunya. Ayo dibuka bukunya. Kertas tengah-tengah aja. Nah, di tengah-tengah disobek, nanti kita buat latihannya. Sudah? Nomor 1, tulis ya, nomor 1. Nomor 1. Sudah? Amel? Ya, nomor 1. Amel? Sudah. Bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan ditulis soalnya. Soalnya ditulis bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air,
dari tanah adalah nomor 2, tempat tumbuhan membuat makanan. Tempat tumbuhan membuat makanan sudah, dengan bantuan sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari disebut sudah. Nomor 3, apa fungsi utama dari biji? Apa fungsi utama dari biji? Apa fungsi utama dari biji? A. Membuat makanan. A. Membuat makanan. A. Membuat makanan. B. Calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru. B. Calon tumbuhan baru. C. Menopang batang. C. Menopang batang. Baik, itu dikerjakan selama 5 menit. Ibu tunggu 5 menit, nanti kita sama-sama koreksinya. Ya, boleh dikerjakan. Nanti Ibu tanya satu-satu.
membuat makanan. B. Calon tumbuhan baru. C. Menopang makanan. Jawabannya calon tumbuhan baru. Nah, jadi itu untuk latihannya hari ini. Untuk materinya kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita sudah habis. Nanti untuk minggu depan kita akan belajar lagi materi